Haleluya. Mari kita harus siapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus mengarahkan hidup kita, memberkati hidup kita. Bapak yang bersyukur, berterima kasih buat pagi ini. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh batokmu. Sekali lagi mari katakan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh batokmu. Sebab engkau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakan kanan kirimu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari angkat tanganmu, katakan. Tuhan ini aku hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan, aku siap, aku siap, jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan. Mari saudara sendiri katakan, Tuhan ini aku hamba-Mu, jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Katakan, aku siap, jalankan, nyatakanlah kemuliaan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Biarlah menjadi doa kami pagi hari di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap jalankan firman-Mu, kami siap jalankan perintah-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami duduk diam di hadapan-Mu, Engkau berbicara lebih di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Segala persiapan hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Ambil alih pemberitaan firman-Mu pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar? Tetap luar biasa. Amin. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Adakah wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini? Atau wajah yang biasa di luar? Saya percaya semuanya adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu saya izin buka masker. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara jangan. Saya saja. Oke, Bapak Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita mau bersama-sama belajar tentang bertumbuh di dalam pemuritan. Boleh media? Boleh. Baik, terima kasih. Nah Saudara kasih Tuhan, memang bulan ini kita selalu berbicara tentang FC. Mulai minggu lalu, minggu ini, bahkan seterusnya nanti sampai di akhir bulan Agustus ini, bahkan mungkin akan lebih.
mungkin sampai September, kita akan terus geber, kita akan terus kampanyekan FC, Family Care, Komsel. Kita tadi udah nyanyi, ayo ikut FC. Kita udah bilang FC itu keren banget. Karena saya percaya di dalam FC itu kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa bersatu hati. Bahkan kita bisa memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam FC itu ada yang namanya pemuritan. Saudara akan dimuridkan. Saudara akan bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Kalau saudara boleh lihat, pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini pagi ini. Ini karena apa? Memang karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tetapi saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu Saudara karena dilatih. Di mana dilatihnya? Di dalam FC. Di dalam kelompok sel. Sebab itu yuk kita buka dulu bersama-sama Alkitab kita. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Di depan juga sudah ada, saya sudah siapkan medianya. Yuk kita baca sama-sama ayat 21 sampai 28. 3, 2, 1. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Dua-dua. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Stop sampai di sini dulu. Saudara kasih Tuhan, coba lihat. Di dalam ayat 21 dikatakan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Dan mereka memperoleh banyak murid. Mereka sedang melakukan penginjilan demi penginjilan. Mereka sedang memenangkan banyak jiwa. Mereka kumpulkan banyak orang. Untuk apa? Mereka bersatu hati. Mereka bertumbuh bersama. Dan mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Tetapi lihat ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati. Supaya apa? Bertekun dalam iman. Coba tanya kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kamu punya iman enggak? Punya iman enggak? Yang ditanya juga jawab. Kalau semuanya nanya enggak ada jawabannya. Kadang-kadang saya bingung deh. Ketika disuruh nanya, tanya dong kanan kirinya. Yang kanan kirinya juga nanya, kamu punya iman? Kamu punya iman? Enggak ada jawabannya. Makanya ketika ditanya jangan semuanya nanya, salah satu jawab. Sekali lagi, yo coba tanya kanan kirinya, kamu punya iman gak? Nah kan nanya semua jadinya. Nah sebab itu Bapak Saudara kasih Tuhan dan mengatakan, lihat nih ya, lihat ayat 22 ini luar biasa. Untuk masuk kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Harus banyak susah. Harus banyak mengalami penderitaan. Contohnya gimana? Yang gembala-gembala FC, ketua-ketua FC. Saya percaya gembala-gembala FC pernah mengalami hal-hal yang demikian. Saya juga pernah ngalamin. Di WA nggak dibalas. Di WA dibaca doang, di-read doang, dibalas enggak. Syukur-syukur dibaca. Checklist 1 terus. Di telepon gak diangkat. Itu adalah salah satunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bukan sengsara yang demikian yang Rasul Paulus katakan. Yuk lihat ayat berikutnya. 23. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Di tiap-tiap jemaat Rasul-Rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. 24. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Saudara, jadi ketika saudara dipilih menjadi gembala-gembala FC, ketua-ketua FC. Dulu namanya ketua FC. Tetapi gembala pembina kita naikkan jabatan saudara, gembala. Keren kan? Saya mau tanya, yang sudah jadi gembala FC di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Katakan,
Cuma 1, 2. Tinggi-tinggi dong, setengah tiang, 2 kecita. Oh, bapak-bapak diaken ternyata banyak di belakang. Saya percaya dari tempat ini juga nanti saudara-saudara jemaat Tuhan juga akan dipilih menjadi gembala-gembala FC. Yang mau katakan amin. Aminnya mulai lemes. Nah saudara, ternyata ketika menetapkan menjadi penatua atau penilik jemaat, salah satunya adalah gembala FC. Itu bukan hanya sekedar utus. Enggak. Paulus berkata, mereka berdoa dan puasa. Jadi sebelum saudara ditetapkan, ditabiskan menjadi gembala FC, kami doa, Tuhan, kalau memang dia harus jadi gembala FC, berikan 1 tanda. Berikutnya, 25. Di situ mereka memberitakan firman di Perga lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Yuk 27, 28 sama-sama baca. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. 28 sama-sama. Di situ bersama dengan murid-murid itu. Saudara kasih Tuhan, moto FC itu adalah kesatuan hati, tubuh bersama, memenangkan jiwa. Bukan kesatuan hati terus makan-makan. Kumpul-kumpul terus makan-makan, tidak. Tetapi kesatuan hati, tubuh bersama, memenangkan jiwa. Kalau kita baca dari perikop tadi, Kisah Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Seringkali kita bertanya, siapa sih Barnabas? Kalau Paulus kita tahu. Paulus itu dulu namanya adalah Saulus. Kerjaannya bunuh orang Kristen. Menganiaya orang Kristen. Menganiaya gereja-gereja. Tetapi Barnabas hanya sedikit sekali diceritakan. Tetapi ternyata Barnabas itu adalah seseorang atau seorang yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Barnabas itu adalah seorang keturunan dari Lewi. Kaum Lewi. Dan dia orang Yahudi, suku Lewi berasal dari Siprus. Barnabas ini adalah seorang yang jujur di dalam kehidupannya dan dia jual segala harta miliknya dan dia serahkan di depan kaki para rasul. Dan setelah itu dia mengikut para rasul. Dan Barnabas juga ternyata itu adalah mentornya dari Paulus. Setelah dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Lihat, Kisah Rasul 14:21 Paulus dan Barnabas. Tetapi orang awam mungkin lebih mengenal Paulus daripada Barnabas. Ternyata Barnabas ini adalah mentornya Paulus. Di dalam kehidupan berkelompok sel, di dalam kehidupan FC, akan ada yang namanya pembapaan, akan ada yang namanya pemuritan, ada yang namanya dimentorin. Kalau orang yang memberikan arahan itu namanya mentor, tetapi orang yang dimentorin namanya menti. Ya, kok ketawa? Memang benar saudara, mentor dan menti. Ya. Jadi seorang yang memberikan arahan itu namanya mentor, mentoring. Tetapi orang yang diarahkan itu menti. Jadi ketika saudara ada di dalam kelompok FC, saudara akan di mentoring supaya apa? Saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Sebab itu ada hal-hal yang dapat terjadi di dalam sebuah pemuritan. Yang pertama, lihat. Yang pertama dikatakan menguatkan dan menasehati. Sama-sama katakan, menguatkan dan menasehati. 3, 2, 1. Di dalam ayat 22 bagian A tadi dikatakan begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya apa? Bertekun dalam iman. Jadi akan ada nasihat. Akan ada pemuritan, ada dimuridkan, dimentorin. Jadi ketika saudara ada di dalam kelompok FC bukan hanya sekedar saudara dilepas begitu saja. Udah ayo kumpul.
Habis kumpul doa pulang. Akan ada saling menguatkan. Akan ada saling menasehati satu dengan yang lain. Makanya dikatakan begini, menguatkan hati murid-murid itu. Sering terjadi begini, di dalam sebuah kelompok FC, ada anggota FC-nya sedang gundah gulana, ya mungkin sedang ditinggal pacar, diputus pacarnya. Atau mungkin mereka mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Ketika mereka datang ke FC, mereka akan dikuatkan. Mereka akan mendapatkan pemulihan. Barnabas dan Paulus selalu ingat untuk menguatkan jemaat yang mereka gembalakan. Nah ini ingat gembala-gembala FC. Saudara yang sudah punya anggota FC, ingat untuk menguatkan anggota FC saudara. Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuritan di dalam gereja lokal. Kelompok pemuritan gereja lokal kita itu adalah kelompok FC. Komsel, Family Care. Kalau saudara bingung apa sih dari tadi FC terus. Saya taunya KFC. FC itu Family Care. Apa itu Family Care? Kelompok sel. Nah saudara kasih Tuhan, untuk apa? Menguatkan, menasehati, dan jika ada yang lemah, semua kelompok mendoakan dan mendukung agar mereka dapat bangkit kembali. Bapak saudara kasih Tuhan, saya pernah ketika masih belum menikah lah. Saya ikut kelompok FC, sebuah kelompok FC waktu itu saya masih tinggal di Muka Kuning, di dormitori. Ketika itu saya masih boleh dibilang angin-anginan ikut FC. Kalau gembala FC saya datang, ketok-ketok pintu, ngajakin FC hari Kamis, saya kabur dari pintu belakang. Karena apa? Dormitori itu kan pintunya 2, depan pintu ruang tamu, belakang pintu kamar. Jadi saya kabur dari situ. Kadang-kadang ketika saya tahu nggak sempat kabur, saya ngomong sama teman satu dormitori, satu tempat tinggal saya. Bilang saya lagi nggak ada di tempat. Saya lagi keluar. Padahal saya ada di dalamnya. Saya lagi tidur di kamar saya. Saudara kasih Tuhan, tetapi begitu saya ada masalah. Dan saya datang kepada kelompok FC saya. Mereka tidak lihat apa yang saya lakukan pada sebelum-sebelumnya. Mereka sama-sama berdoa. Mereka sama-sama menguatkan. Dan dari situ saya bangkit lagi. Saya mau aktif di dalam FC. Sampai dengan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua. Katakan sama-sama yuk. Menyadarkan bahwa bertumbuh perlu proses. 3, 2, 1. Menyadarkan perlu proses. Bilang kanan kirinya, bertumbuh perlu proses. Makanya tadi dikatakan ketika mengikut Kristus, mengikut Yesus akan ada kesengsaraan. Itulah proses. Masuk dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami proses. Contohnya apa? Tadi saya sudah kasih contoh gembala FC. Nelponin WA sama anggota-anggota FC yang gak dibales. Yang anggota FC, misalnya nih saudara baru pulang pagi. Kalau dulu kita ada FC pagi, ada FC malam. Kalau saudara pulang pagi, kemudian saudara masih ngantuk-ngantuk, artinya saudara bayar harga di situ. Ada kesengsaraan yang harus saudara tanggung, nahan ngantuk. Untuk apa? Bisa gabung dalam FC. Atau misalnya nih, rumahnya jauh-jauhan. Bayar harga. Satu tinggalnya di SP, satu tinggalnya di Marina. Tapi gak mau dipisah. Kami sudah bestie. Gak mau dipisahin. Udah deket banget, akrab. Disuruh pisah FC, nggak mau. Akhirnya apa? Harus bayar harga. Kalau mau FC, cari jalan tengah. Cari tempat yang di tengah-tengah antara SP dan Marina, nggak tahu di mana tengah-tengahnya. Sagulung mungkin ya.
Nah saudara kasih Tuhan itu adalah harga harus dibayar, kesengsaraan yang harus saudara bayar, berikan buat Tuhan. Untuk apa? Bisa bertumbuh, bukan hanya itu saja. Bukan hanya sekedar waktu, tenaga. Kalau hujan, kadang-kadang kalau hujan, aduh males doh. Gerimis. Mendingan tarik selimut. Mending pergi beli bandrek, bawa pulang, tarik selimut. Hal-hal demikian kadang-kadang dibutuhkan untuk saudara bisa bertumbuh. Ada proses demi proses yang harus saudara lewati. Barnabas dan Paulus tidak lupa mengingatkan bahwa untuk bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, itu butuh proses. Saya percaya saudara di tempat ini tidak hanya sekedar mau jadi Kristen-Kristen biasa-biasa saja. Kalau orang bilang Kristen anak-anak. Saya percaya kita semua pengen menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kristen dewasa secara rohani bukan diukur dari usia. Ada orang yang mungkin belum bertumbuh, yang usianya masih remaja. Tapi cara berpikirnya, tetapi bagaimana dia mengikut Yesus, bagaimana dia melayani Tuhan, itu sudah lebih daripada orang yang dewasa. Ada orang yang sudah dewasa, sudah berusia, sudah cukup umur, sudah menikah, bahkan mungkin sudah punya kumis. Kumisnya seperti gagang telepon, saking tebalnya. Tapi masih seperti anak-anak. Gampang tersinggung, gampang marah, dikasih tahu ngelawan, dikasih tahu membantah. Selalu bilang, oh firman Tuhan itu bukan buat saya. Firman Tuhan itu buat orang di sebelah saya. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Kalau firman Tuhan menegur kita akan ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, firman itu buat saya. Proses itu artinya banyak melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melewati banyak musim. Pandemi sudah kita lewati. Bahkan dari pandemi sudah jadi endemi. Kita sudah lewati. Dan kita bisa lihat bagaimana mungkin teman-teman kita yang banyak terhilang di masa-masa tersebut. Tetapi saudara yang masih tetap bertahan sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kelompok pemuridan berperan penting agar pertumbuhan rohani tidak terhambat. Dan bisa segera mendukung saudara yang sedang lemah. Dan yang ketiga, saling bersaksi. Katakan sama-sama, bersaksi. Kan ada lagunya tuh. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kok gak ada amin? Saudara, yuk bersaksi. Di dalam kelompok FC itu kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 27 dikatakan begini, setibanya mereka di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Saudara kasih Tuhan, bersaksi itu tidak perlu harus yang wow, yang luar biasa, yang spektakuler. Tidak harus seperti Indonesian Idol, harus ada panggung spektakuler saudara baru menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara bisa bernafas pagi-pagi. Itu kebaikan Tuhan. Saudara bisa saksikan kepada orang lain. Ketika saya pulang kampung ke tempat istri beberapa waktu tahun yang lalu. Di sebuah gereja yang kecil. Selalu diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dari jemaat Tuhan. Kesaksiannya pun sederhana. WL-nya bilang begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan.
tiba-tiba dari belakang muncul satu keluarga. Suami, istri, anak berdelapan. Karena anaknya 6. Mereka cuma bilang gini, kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus baik. Amin. Dan jemaat bilang amin. Itu saja kesaksiannya. Dan kami mau menyanyi buat Tuhan. Mereka nyanyi, Bapa Engkau baik, sampai selesai. Kadang lagu kemana, chordnya kemana, yang penting mereka nyanyi. Enggak pakai kode-kode, 1, 2, 3, enggak. Gas terus. Menyaksikan kebaikan Tuhan, jadikan gaya hidup kita. Karena apa? Ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat di dalam hidup kita, itu bisa jadi pintu bagi orang yang belum kenal Tuhan untuk lebih kenal Tuhan Yesus. Gimana saudara bisa menjangkau jiwa-jiwa? Bagaimana saudara bisa memenangkan banyak jiwa kalau saudara menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus saja saudara malu? Ketika saudara sudah bertumbuh, ketika saudara sudah bersatu hati, bertumbuh, kemudian iman saudara mulai bangkit, iman saudara sudah mulai dewasa, maka saudara tidak ada lagi ketakutan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekecil apapun kebaikan Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok FC, saudara sudah bergabung dalam kelompok FC. Jangan pernah berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Di kelompok FC kami selalu buat begini. Ketika sudah pujian penyembahan sebelum firman, yuk kita buka ruang kesaksian. Yang kami suruh bersaksi pertama sekali adalah tuan rumahnya. Apapun itu, saksikan buat Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu pagi hari ini, saya terus menghimbau Bapak Ibu Saudara semuanya. Yuk gabung di dalam kelompok FC. Supaya saudara bisa dimuridkan. Saudara bisa bertumbuh bersama. Saudara bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Bahwa kami harus bertumbuh. Bahkan kami harus dimuridkan. Dan salah satu cara untuk kami dimuridkan adalah kami tergabung di dalam kelompok FC. Dan pagi hari ini biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau meresponi firman Tuhan itu. Untuk kami boleh bergabung di dalam kelompok-kelompok FC yang ada di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu di dalam kelompok FC kami akan bertumbuh bersama-sama. Kami akan bersatu hati. Dan kami akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu-Mu sudah semakin dekat. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Sebab itu persiapkan hati kami. Persiapkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hamba-Mu juga sekali lagi berdoa Tuhan. Untuk seluruh gembala-gembala FC yang ada. Mereka terus setia. Memberikan hati, tenaga, pikiran mereka. Untuk menggembalakan, mementoring seluruh anggota-anggota FC mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Supaya ketika mereka mengalami hal yang tidak baik. Ketika mereka mungkin mulai mundur daripada-Mu. Tuhan ingatkan panggilan itu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau. Kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.